Shalom semuanya. Gimana kabar teman-teman? Udah sebulan lebih ya nggak kerasa kita semua stay at home. Nah sebelum itu teman-teman kita mulai ibadah kita. Ayo sapa teman-teman kalian di kolom chat ya. Terus kasih tahu ke mereka hai, shalom, dan juga tanya kabar mereka juga boleh. Pokoknya heboh-hebohin kolom chat di Power Youth, oke? Ya, pertama-tama kita mau denger Power Youth News-nya dulu. Sebentar lagi kita juga akan memasuki bulan puasa ya teman-teman. Nah sebenarnya saya juga pengen menghimbau buat teman-teman semua buat tetap stay safe, karena di bulan-bulan puasa ini dan di masa-masa krisis seperti ini kalian mesti hati-hati ya. Baik itu mungkin kalian yang mau nggak mau harus keluar rumah, jangan pakai pakaian terlalu mencolok ataupun perhiasan yang tidak penting untuk kalian pakai gitu, supaya kalian tetap bisa stay safe. Dan pastikan kalian juga pergi dengan orang yang dewasa, tidak kalian sendiri, dan kasih kabar. Oke ya, jadi hati-hati semuanya, baik itu di rumah ataupun di luar rumah. Kalian harus tetap berdoa dan juga menjaga diri kalian dengan baik. Oke semuanya. Nah masuk ke news kita hari ini. Kita ibadah selama seminggu ini seperti biasa ya teman-teman. Kita masih harus online. Di hari Selasa kita ada ibadah doa, dan juga di hari Minggu kita juga ada ibadah dua bahasa dan juga ibadah Hokkien. Nah kalian bisa add Facebooknya Gembala Sidang kita Ramli Kifli, ataupun juga add Instagramnya di Ramli Kifli juga ya, nanti akan diinfokan. Dan juga seperti biasa Power Youth kita tetap streaming di YouTube. Jadi teman-teman bisa subscribe dan juga share ke teman-teman kalian yang lain untuk bisa mengikuti ibadah Power Youth. Oke? Nah juga untuk Komsel teman-teman, family group kita adakan secara online. Nah kalian bisa menghubungi PKS kalian masing-masing kapan waktunya, ataupun yang kalian belum mengikuti family group bisa cari atau tanya teman-teman kalian yang sudah ikut family group ini, bisa hubungi PKS atau teman-teman kalian. Oke semuanya. Dan juga terakhir untuk persembahan teman-teman bisa lihat ada rekening gereja, kalian bisa mentransfer persembahan kalian dan berikan yang terbaik buat Tuhan. Amin semuanya. Untuk selama beberapa belakangan ini tetap stay tune di Instagramnya Power Youth, karena untuk segala info kita akan share di Instagram. Oke, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Ayo siap-siap kita mulai ibadah kita hari ini. Halo semua teman-teman Power Youth. Ya, mari saat ini kita persiapkan hati kita mau puji Tuhan kita lebih lagi, amin. Sebelum itu saya mau mengajak setiap kita satu hati dalam doa, amin. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat sore hari yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami boleh memiliki kesempatan Tuhan untuk kembali beribadah di hadapan-Mu. Berkati ya Bapa ibadah pada sore hari ini. Biarlah Tuhan kami Tuhan yang ada di rumah, Tuhan boleh merasakan hadirat Tuhan, boleh dipenuhi Tuhan, dan juga lebih bersukacita lagi ya Bapa di dalam memuji dan menyembah Engkau. Berkati Tuhan waktu selanjutnya kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Kami mau bawa kerinduan kami mau membawa hati yang haus dan lapar. Terima kasih ya Yesus, hanya di dalam nama Yesus mari kita sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan kita punya kasih yang tidak bisa diukur. Amin. Kasih setia Tuhan kekal dan besar sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita tepuk tangan kita.
lagu ini menjadi seruan kita. Amin. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku. Katakan semuanya, tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya, ku puji kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Katakan, begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku, tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya, ku puji kau selalu. Sama-sama, oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Anugerahmu selalu baru. Katakan pada Tuhan, tiada berkesudahan. Anugerahmu selalu baru, anugerahmu selalu baru, tiada berkesudahan, ku puji kau selalu. Mari kita tepuk tangan kita. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Oh, 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 serukan. Oh, Yesus Tuhanku. Amin, haleluya. Kasih setia Tuhan sampai selama-lamanya, amin. Karena Tuhan adalah Raja atas kehidupan kita, amin. Tepuk tangan di atas kepala kita.
sama-sama kita katakan, hanya Kau Raja atas segalanya, hanya Kau Raja atas segalanya. Sama-sama katakan, kemuliaan-Mu ya Bapa, memerintah dan berkuasa, hanya Engkaulah Raja segala raja. Kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya, karena Engkaulah Raja segala raja. Kebesaran-Mu, kemuliaan-Mu ya Bapa, memerintah dan berkuasa, hanya Engkaulah Raja segala raja. Kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya, karena Engkaulah Raja segala raja, segala raja. Haleluya, Yesus kita Raja di atas segala raja, amin. Mari kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita lebih lagi. Yes, kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang teguh. Kita punya Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa yang menyertai kita. Maka pada sore hari ini kita mau sama-sama berseru di hadapan Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan, Engkaulah sumber pertolongan kami. Kita mau katakan, Tuhan, Engkaulah kekuatan dalam kehidupan kami. Haleluya. Mari teman-teman, saat ini kita persiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Haleluya, Yesus, terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Kami datang kepadamu Tuhan. Biarlah pada sore hari ini saat kami datang, kami mau serukan nama-Mu dengan segenap hati kami. Karena Engkaulah sumber pertolongan kami Tuhan. Engkaulah kekuatan kami. Terima kasih Yesus. Kami percaya.
Biarkan lagu ini Tuhan menjadi pernyataan kami di hadapan Tuhan. Sebagaimana pemazmur katakan bahwa Tuhanlah keselamatanku, Tuhanlah gunung batu pertahananku, dan aku tidak akan goyah. Demikian kami Tuhan, kami mau jadikan Engkau sebagai sumber pertolongan dalam kehidupan kami. Engkaulah Tuhan menjadi sumber kekuatan dalam kehidupan kami, dan kami tidak akan goyah. Terima kasih Yesus, biarlah hanya padamu Tuhan kami berseru. Kami serukan namamu Yesus dalam segenap hidup kami. Karena kami tahu Engkaulah satu-satunya pertolongan dan pengharapan kami. Terima kasih ya Bapa. Biarlah pada sore hari ini kami boleh dikuatkan di dalam Tuhan. Kami boleh Tuhan diberikan Tuhan sukacita Tuhan saat kami dekat kepada Engkau. Saat kami mencari Engkau Tuhan, maka kami menemukan Engkau. Terima kasih ya Bapa. Berkati Tuhan sore hari ini. Biarlah setiap kami boleh diberkati di dalam ibadah kami kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Biarlah roh-Mu berbicara kepada setiap kami. Biarlah firman-Mu menguatkan kami. Terima kasih ya Yesus. Hanya di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari kita sama-sama katakan amin. Hai guys, apa kabar? Saya berharap bahwa teman-teman dalam keadaan yang baik dan sehat. Saya tahu kita ada di dalam keadaan kondisi yang tidak seperti biasanya atau tidak seperti normalnya, karena kita dibatasi oleh berbagai hal. Karena keadaan yang kita hadapi, kita diharuskan untuk dikarantina dan setiap hal yang kita akan kerjakan atau lakukan dibatasi oleh hal ini. Dan saya percaya mungkin bagi sebagian orang ini merupakan hal yang sulit dan tidak terbiasa. Tapi saya percaya di segala hal yang Tuhan izinkan terjadi, pasti ada maksud yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita secara pribadi. Untuk itu, kita perlu terus terhubung dengan Tuhan dan mendengarkan suara Tuhan. Dan kita mau belajar untuk mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan di waktu-waktu seperti ini. Amin. Dan saya terus mengingatkan kepada teman-teman bahwa Yesus selalu hadir dan ada di dalam kehidupan setiap teman-teman. Tuhan tidak pernah sekali-kali pun meninggalkan kita sebab Ia Tuhan yang setia. Ia tidak bisa menyangkal dirinya. Sebab Ia Tuhan, ada Tuhan yang terus ada bagi setiap orang-orang yang membutuhkan. Dan saya percaya di waktu-waktu seperti ini pun kita lebih membutuhkan Tuhan. Amin. Ya, contohnya, kalau saya punya barang, kemudian saya letakkan di sini. Tetapi karena saya tidak membutuhkan barang ini, maka saya tidak memfokuskan atau memberi perhatian kepada barang ini. Walaupun barang ini ada di sini. Tapi karena saya tidak memberi perhatian khusus kepada barang ini, atau tidak membutuhkan barang ini, seolah-olah barang ini tidak terlihat. Atau mungkin saya merasa bahwa ia tidak hadir. Tapi faktanya bahwa barang ini tetap ada di sini. Tidak berubah. Nah, sama halnya sebagai orang-orang percaya, terutama sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, seringkali kita mungkin bertanya, di dalam keadaan seperti ini apakah Yesus ada atau tidak? Kebenarannya, Yesus selalu ada. Kalau Ia katakan bahwa Ia akan menyertai kita dan tidak meninggalkan kita, saya percaya bahwa Tuhan tetap ada. Masalahnya, ketika Tuhan ada dan Tuhan hadir, karena kita yang tidak membutuhkannya, makanya kenapa teman-teman kita itu tidak punya sense bahwa Tuhan itu hadir. Untuk itu, saya katakan bahwa Yesus ada untuk setiap orang yang membutuhkan. Jadi bagi orang yang tidak butuh Tuhan, biasanya mereka tidak sadar akan kehadiran Tuhan. Oleh karena itu teman-teman di waktu-waktu seperti ini penting sekali untuk menyadari bahwa Tuhan selalu ada di setiap musim kehidupan kita. Amin. Jadi mari kita terus untuk percaya dan berharap kepada Yesus.
Mari teman-teman kita bersatu hati berdoa. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan melalui firman Tuhan pada hari ini, kami semua Tuhan ingin kembali dikuatkan oleh firman-Mu, dan kami boleh mengerti apa yang menjadi maksud hati-Mu, sehingga Tuhan kami boleh berjalan dalam rencana-Mu Tuhan. Terima kasih, berkati kami, Roh Kudus, berikan kami wahyu untuk mengerti apa yang menjadi hati-Mu Tuhan. Sehingga Tuhan kami boleh menggenapi rencana-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, teman-teman mari kita buka di Matius pasal ke-9 ayat yang ke-9 sampai 13. Sekali lagi di Matius pasal 9 ayat yang ke-9 sampai 13. Oke, kita baca ya bagi teman-teman yang di rumah dan sedang mendengarkan melalui live streaming ini, teman-teman boleh sama-sama ikut dengan saya membacanya, oke? Kita baca di Matius pasal 9 ayat ke-9 ya. Mulai 1, 2, 3. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang berdosa, melainkan memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Nah, teman-teman, ayat firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bahwa Yesus datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa. Seperti Tuhan lukiskan dalam perumpamaan bahwa bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Nah, teman-teman, di waktu-waktu seperti ini, siapakah yang membutuhkan Tuhan? Tentu kita yang butuh Tuhan. Amin. Dan tentunya Tuhan hadir, Tuhan ada untuk setiap orang-orang yang membutuhkan, terutama untuk orang-orang yang tertolak. Makanya kenapa kalau kita membaca kembali Matius yang pasal 9 ini, orang Farisi melihat bahwa Yesus duduk bersama dengan para pemungut cukai dan orang berdosa, dan dia katakan, "Kenapa gurumu makan dengan orang-orang pemungut cukai dan juga orang berdosa?" Artinya bahwa ada pemisahan antara orang-orang Farisi dan juga dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Tapi herannya Yesus, ia bisa bergaul dengan mereka. Bahkan Yesus makan bersama dengan pemungut cukai dan juga orang-orang berdosa. Kita bisa melihat bahwa dari firman ini, bahwa Yesus, ia mau menerima orang-orang berdosa. Orang-orang yang ditolak. Mungkin orang-orang Farisi merasa bahwa dirinya paling benar. Ya, dia orang eksklusif. Ya, tetapi Yesus katakan dengan jelas bahwa aku datang bukan untuk orang benar, tapi aku datang untuk orang berdosa. Untuk itu kenapa Yesus duduk makan bersama dengan orang-orang berdosa. Kenapa Yesus duduk makan bersama dengan pemungut cukai dengan orang berdosa? Karena orang-orang demikian ada orang-orang tertolak oleh dunia. Nah, teman-teman, di masa-masa corona seperti ini, kita sadar atau tidak sadar penolakan sedang terjadi. Ya. Kapan mulai penolakan terjadi? Ketika corona menyerang dunia. Dulu kalau misalnya kita batuk, ya, kita flu, kita demam, itu sesuatu yang wajar, normal. Semua orang juga bisa mengalami hal demikian. Ya, jadi kalau misalnya kita bertemu dengan orang, ya, atau teman-teman kita, sahabat kita, mungkin dalam keadaan flu atau batuk, ya, flu, terus kemudian dia demam, teman-teman kita anggap itu hal yang normal. Mungkin kita cuma katakan kamu perlu istirahat, kamu perlu berbaring, ya nggak apa-apa, kamu istirahat dan sebagainya. Tetapi ketika corona muncul, hal itu menjadi berubah. Coba bayangkan, waktu kita batuk, ya, saya pernah waktu saya di mana ya di
di satu tempat, kemudian saya batuk. Ya, tapi batuknya bukan karena batuk saya sedang dalam keadaan batuk, tapi karena keselak, jadi saya batuk. Nah, ketika saya batuk, Anda tahu bahwa saya merasa bahwa seisi ruangan itu sedang melihat saya. Seolah-olah batuk itu sesuatu hal yang sangat najis dan tidak diperbolehkan. Ya, jadi pada saat itu terjadi ketegangan. Ya, ketegangan suasana menjadi tegang, situasi menjadi tegang. Oleh karena kenapa? Karena batuk itu. Nah, coba bayangkan karena corona itu membuat batuk itu menjadi begitu mengerikan. Flu menjadi begitu mengerikan. Orang yang demam menjadi begitu mengerikan. Jadi kadang menjadi berubah. Jadi kalau misalnya kita melihat orang-orang yang flu dan batuk, tiba-tiba secara nggak sadar kita itu sudah seperti menghindar. Ya, kita menjaga jarak. Ya. Padahal mungkin saja dia bukan karena corona. Itu flu biasa atau batuk biasanya. Dulu sebelum corona, kalau orang flu, batuk, itu kita anggap itu seperti biasa. Kita masih bisa bicara dengan mereka, kita masih bisa ngobrol dengan mereka, kita bisa menerima mereka, kita masih bisa bergaul dengan mereka. Tetapi oleh karena corona ini, mengubah paradigma dan perspektif kita. Akhirnya ketika orang batuk dan flu, kita menjaga jarak. Bahkan kita menutup mulut kita, bahkan kita nggak berani berbicara kepada dia, kita menjaga jarak yang jauh supaya tidak bicara dengan dia. Nah, akhirnya karena corona ini membuat keterbatasan dan pemisahan. Sadar atau nggak sadar, kita seperti menciptakan ruang penolakan. Jadi saya pernah tuh ya karena cuma flu, ya demam, ya tapi buat saya itu demam biasa. Mungkin karena saya kecapean. Tapi mendapatkan pro dan kontra. Ada yang mungkin masih terima saya, tapi ada orang yang mulai mundur dan mengambil langkah mundur, tidak mendekati saya, memakai masker dan juga berusaha untuk tidak berbicara kepada saya. Saya tahu, mungkin dalam keadaan seperti itu atau dalam keadaan seperti corona ini, ya, jadi kita sedikit takut. Tetapi kita perlu bijaksana. Ya, jangan sampai kita menciptakan sikap-sikap yang menolak orang. Ya, karena keadaan-keadaan seperti ini memang keadaan sangat sensitif. Kita harus waspada, kita juga harus mulai untuk menjaga dan juga berhati-hati. Tetapi jangan lupa, sebagai orang-orang percaya dan juga orang-orang Kristen, kita tidak boleh menciptakan yang namanya penolakan. Sehingga orang-orang tidak bisa merasakan kasih daripada kita. Ya, jadi teman-teman, kita juga harus jadi orang Kristen berhikmat. Kita juga harus mulai untuk pakai pengetahuan yang benar tentang penyakit atau corona tersebut. Jangan kita terbawa oleh hoax atau informasi-informasi yang cuma datang dari sosmed yang tidak ada sumbernya atau tidak ada orang yang bertanggung jawab. Sehingga kita termakan oleh hoax tersebut. Akhirnya kita menciptakan paradigma dan juga perspektif yang salah terhadap penyakit tersebut. Ya, walaupun memang kita harus waspada, penularan cepat. Tetapi kita juga harus tahu bahwa corona itu terjadi karena faktor apa dan juga oleh karena keadaan seperti apa. Oleh karena itu saya ingin katakan bahwa, tapi intinya saya bukan ngomong tentang masalah coronanya. Saya ingin katakan bahwa sebagai orang-orang Kristen, inilah waktu kesempatan kita untuk menunjukkan kepedulian dan juga bagaimana kita bisa mengasihi sesama. Jangan sampai kita berhati-hati sampai membuat ruang penolakan untuk orang sekitar kita. Oleh karena itu kita perlu berhati-hati. Coba Anda bayangkan, Yesus selalu berhati-hati ketika dia bersikap. Ketika dia ingin makan dengan pemungut cukai dan juga orang-orang berdosa, dia tahu pasti ada namanya kubu. Untuk itu Yesus tidak peduli dengan hal seperti itu. Dia tahu bahwa orang berdosa butuh dia. Makanya kenapa Yesus duduk bersama dengan mereka, supaya menunjukkan bahwa Yesus peduli dengan mereka, Yesus mengasihi mereka, dan Yesus tidak menolak mereka. Coba Anda bayangkan, di zaman itu orang-orang seperti itu ditolak, tetapi Yesus datang untuk orang-orang yang tertolak. Nah, saya berharap bahwa teman-teman di keadaan seperti ini, ya kita juga harus care dengan sahabat kita, teman-teman kita. Ya, kita peduli dengan mereka, kita tanya keadaan mereka. Memang kita dibatasi oleh mungkin jarak atau berbagai hal. Tetapi jangan sampai kita itu tidak bisa saling peduli. Untuk itu kenapa teman-teman kita perlu pakai segala hal cara bagaimana supaya bisa terhubung dengan mereka dan juga untuk memperhatikan dan peduli dengan mereka. Amin, supaya mereka tidak merasa tertolak. Apalagi kita sudah tidak bertemu hampir sebulan atau mungkin sebulan lebih ini. Ya, saya percaya bahwa kalau misalnya kita pakai aplikasi atau mungkin segala hal yang kita lakukan ya untuk supaya bisa maintain hubungan, itu baik sekali. Tapi saya berharap bahwa teman-teman bisa melakukan hubungan intens untuk bercakap dengan sahabat, teman, atau orang sekitar kita, atau mungkin orang-orang yang kita sedang bimbing, atau siapapun itu, atau orang-orang sekitar kita, supaya
kita tetap punya hubungan yang baik dengan mereka. Amin. Nah, teman-teman, ketika kita baca firman Tuhan ini, hal yang paling kita perlu lakukan itu adalah kita harus mulai punya rasa kepedulian dan juga rasa kemanusiaan. Jangan sampai rasa kemanusiaan itu hilang, oke? Ya, jangan sampai kita cuma hanya menjaga diri sendiri, tapi akhirnya kita lupa dengan orang lain. Ingat bahwa Yesus datang untuk orang lain. Dia mati untuk siapa? Untuk kita semuanya. Jadi teman-teman jangan menciptakan ruang isolasi diri sendiri, akhirnya kita tidak bergaul dengan orang lain. Tetap kita pakai cara apapun supaya kita bisa bergaul dengan orang lain. Walaupun kita keterbatasan untuk bertemu, tapi kita bisa pakai mungkin telepon, chat, SMS, atau mungkin pakai aplikasi supaya apa bisa saling terhubung satu dengan yang lain. Sehingga mereka tidak merasa tertolak. Amin. Nah, teman-teman ketika kita baca firman Tuhan, kita perlu yang namanya hikmat dan juga penguahyuan daripada Roh Kudus. Karena kenapa? Saat kita baca firman Tuhan tanpa hikmat dan penguahyuan Roh Kudus, maka itu semua cuma hanya menolong kita untuk mengenal Yesus. Memang benar, saudara, waktu kita baca firman Tuhan, itu membantu kita dan menolong kita untuk mengenal Yesus. Tetapi ada hal yang tidak boleh kita pungkiri atau tidak boleh kita lewati, yaitu pada waktu kita meneliti firman Tuhan, kita membaca firman Tuhan, tentu kita disertai dengan hikmat dan juga penguayaan Roh Kudus. Supaya apa? Supaya pada waktu kita dengan hikmat dan juga penguayaan Roh Kudus, kita mampu untuk mempraktekkan hidup Yesus. Jadi teman-teman beda banget. Waktu kita baca firman Tuhan, tapi tanpa disertai dengan hikmat dan juga wahyu Roh Kudus, maka itu cuma hanya sebatas mengenal Yesus. Tetapi kalau kita baca firman Tuhan, kita teliti firman Tuhan dengan disertai dengan hikmat dan juga pimpinan Roh Kudus, maka teman-teman akan mulai terpacu untuk apa? Mempraktekkan hidup Yesus. Yang terpenting ada teman-teman waktu kita baca firman Tuhan, bukan hanya berhenti mengenal, tapi kita juga harus bisa mempraktekkan hidup Yesus. Amin. Ini yang terpenting. Nah, terus di kondisi seperti ini, bagaimana kita bisa mengalami kebangunan? Ya, biasa kita sering ikut namanya KKR, event, conference, ya. Kita berkata bahwa dengan hal-hal demikian bahwa akan terjadi kebangunan rohani. Ya, kita butuh yang namanya seminar, kita butuh yang namanya konferensi, kita butuh yang namanya gereja. Ya, kita butuh namanya sesuatu hal event untuk membuat namanya kebangunan. Nah, teman-teman, kondisi seperti ini, bagaimana kita membuat suatu kebangunan, acara kebangunan? Kita tidak boleh bertemu atau mungkin berkumpul dengan jumlah yang banyak. Akhirnya gereja-gereja banyak yang diliburkan atau di-close oleh karena kenapa? Karena lebih dari 5 orang. Karena kita tidak boleh kumpul dengan jumlah yang sangat besar. Akhirnya teman-teman, kita tidak bisa melakukan event, seminar, conference, apapun itu tidak bisa lakukan. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kita cuma hanya mengadakan event, seminar, conference untuk supaya ada kebangunan? Enggak. Kita sadari Corona itu memaksa kita tidak bisa melakukan hal demikian. Akhirnya kita sadar bahwa kebangunan itu bukan tergantung hal demikian. Nah, kebangunan terjadi ketika seseorang atau pribadi itu terbangun. Artinya bahwa harus dimulai dari pribadi kita. Kalau kita berkata bahwa wow gereja kita mengalami kebangunan, wah di kota ini mengalami kebangunan, yes. Tetapi kebangunan gereja itu terjadi kalau ada kebangunan keluarga. Kebangunan keluarga itu terjadi jika terjadi kebangunan pribadi. Jadi harus dimulai dari startnya itu kecil, yaitu pribadi. Nah, saya percaya di masa-masa karantina seperti ini, ya kita dipaksa untuk stay di rumah. Why? Kenapa kita stay di rumah? Kita sudah terlalu sering mungkin pergi atau mungkin memberkati orang-orang di luar sana, tapi kita lupa untuk menjadi berkat di tengah-tengah keluarga kita. Kita lupa untuk bisa menjadi terang dan garam di tengah-tengah keluarga kita. Nah, kenapa saya percaya bahwa Corona ini juga merupakan satu kesempatan untuk kita bisa menjadi berkat bagi anggota keluarga kita. Saya percaya bahwa kita dipaksa, ya di karantina, ya di rumah, pasti ada maksud Tuhan. Supaya kita bisa menjadi berkat bagi papa, bagi mama, bagi anggota keluarga kita. Amin. Jadi sebelum kita
memasuki kebangunan gereja, Tuhan ingin katakan kepada kita bahwa kebangunan itu bukan karena gereja dulu, bukan event atau program. Bukan. Tapi karena ada kebangunan pribadi. Nah, kebangunan pribadi dimulai ketika ada perubahan hidup. Amin. Ini yang Tuhan terus ingatkan kepada saya. Ketika kamu ingin terjadi kebangunan pribadi, itu dimulai dari ada perubahan hidup. Nah, perubahan hidup apa? Perubahan hidup supaya kita menjadi serupa dengan siapa? Yesus. Amin. Nah, teman-teman, kalau kita ingin mengalami kebangunan, mulailah dari start kecil, yaitu merubah diri sendiri. Kita itu mungkin sudah terlalu repot, terlalu banyak ya untuk merubah orang lain. Tapi kita lupa untuk merubah diri sendiri. Nah, kenapa saya percaya di waktu-waktu seperti ini, Tuhan seperti memaksa kita untuk tinggal di rumah. Bukan cuma untuk have fun, bermain, atau melakukan kegiatan, bukan. Tapi Tuhan juga ingin kita merenung dan juga untuk melihat di dalam terang kudus tentang apa mengenai diri kita. Ya, apa yang perlu kita perbaiki, apa yang perlu kita upgrade dalam diri kita. Ya, karena selama ini kita kepo sama orang lain, tapi kita lupa dengan diri kita sendiri. Nah, ini waktu-waktu yang penting banget. Bagaimana kita bisa merenungkan diri kita. Kita upgrade diri kita, apa yang perlu kita perbaharui dalam diri kita. Amin. Karena perubahan hidup terjadi kalau kita mau mengambil start kecil. Untuk mulai apa? Untuk mulai ambil tekad, mau untuk melihat diri sendiri dan juga mulai memperbaiki diri sendiri. Karena yang berdampak itu bukan dari perkataan kita. Yang akan berdampak ke masyarakat dan sosial itu melalui kesaksian hidup kita dan teladan hidup kita. Amin. Lihat, Yesus selama hidupnya, dia berkhotbah. Yes, khotbahnya itu mempengaruhi banyak orang lain. Tetapi karena kematian Yesus di atas kayu salib, justru lebih banyak menggoncangkan dunia. Bahkan membuat orang-orang lebih percaya kepada Yesus. Oleh karena pengorbanan Yesus. Jadi Yesus bukan cuma berkata-kata, tapi Yesus juga bertindak. Artinya, Yesus punya kesaksian. Yesus menjadi teladan untuk apa yang ia katakan. Nah, hari ini teman-teman, kita perlu menyadari bahwa untuk menjadi teladan dan kesaksian itu bukan oleh karena perkataan kita hebat atau bagus. Tapi bagaimana kita bisa menghidupi hidup Yesus. Untuk itu, kalau kita ingin melihat satu komunitas terjadi kebangunan, gereja terjadi kebangunan, itu selalu dimulai dari kebangunan pribadi. Jangan lupa, perubahan hidup itu penting. Perubahan hidup itu penting banget. Jadi bagi teman-teman di rumah, mari kita mulai spend waktu dengan Tuhan. Kita mulai membiarkan Roh Kudus menerangi hati kita. Kita berdoa supaya apa yang perlu kita perbaiki. Kita perlu tingkatkan apa yang menjadi kapasitas yang perlu kita diperlebar supaya di masanya Tuhan bisa pakai kita lebih dahsyat lagi. Amin. Karena saya percaya bahwa ketika kita berubah, akan secara otomatis akan berdampak kepada masyarakat, bahkan bisa mengubah sejarah, bahkan mengubah budaya sekuler. Amin. Nah, seperti yang tertulis di dalam 2 Korintus. Di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-2. Mari kita sama-sama buka di dalam 2 Korintus ya. 2 Korintus pasal yang ketiga. Ayat yang kedua berkata demikian. Kamu ada surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Kita ini adalah surat yang tertulis. Kita ini adalah surat terbuka. Bisa dikenal dan dibaca oleh orang lain. Jadi teman-teman gak perlu banyak berkata-kata banyak, tapi hidupi. Karena hidupmu itu dilihat oleh banyak orang lain. Saya bisa bersaksi bahwa Pak Muji, almarhum Pak Muji menjadi salah satu menjadi salah satu teladan dalam hidup saya. Dia punya kesaksian yang luar biasa dan dia sama masa hidupnya bisa menjadi teladan bagi banyak orang lain. Ya, dia itu mungkin bukan orang yang pandai berkhotbah atau mungkin seorang penginjil. Tetapi coba Anda bayangkan ketika dia meninggal, begitu banyak orang-orang yang menangis, bahkan kehilangan dia. Kenapa? Karena dia punya kesaksian yang luar biasa dan teladan yang dia tinggalkan, jejak yang tinggalkan untuk generasi dan bagi kami. Yang diberkati itu bukan cuma hanya sekelompok kecil, tapi bukan. Bahkan anggota keluarga dia, keponakan dia, kemudian karyawan dia, bahkan semua orang yang mengenal dia, semua merasa diberkati. Jadi teman-teman,
Bukan karena perkataanmu yang memberkati orang lain, tapi hidupmu yang memberkati orang lain. Bagaimana engkau menghidupi hidup Yesus, itulah yang menyentuh dan juga menjamah hati banyak orang. Amin. Nah, teman-teman, apa momentum atau daya dorong kebangunan? Ya, sekali lagi, apa momentum atau daya dorong kebangunan? Yaitu adalah kasih. Jangan sampai di masa-masa seperti ini kita kehilangan kasih. Justru di masa-masa seperti ini adalah momen yang paling cocok untuk mempraktekkan kasih. Ya, saya ketika melihat keadaan seperti ini terjadi, ya kita harus karantina di rumah. Tapi bagi sebagian orang, saya percaya bahwa itu sulit, terutama mereka yang bekerja, usaha, ya mereka menjadi susah, perekonomian menjadi susah. Teman-teman, kita lihat bahwa kejahatan kriminal semakin tinggi. Karena kenapa? Orang-orang kehilangan pekerjaan, mereka di PHK, mereka harus melanjutkan hidup, tapi tagihan, cicilan masih ada banyak. Ya, coba bayangkan bagaimana mereka sehidup. Tentu, kalau mereka nggak bekerja, mereka tidak dapat makan. Siapa yang akan bantu mereka? Nah, kenapa tingkat kejahatan mulai meningkat? Oleh karena itu, kita tidak boleh berdiam diri. Kita harus mulai peduli dan membuka mata kita untuk peduli dengan keadaan sekitar kita. Kita harus bantu mereka. Walaupun mungkin kita bukan orang yang sangat kaya, tapi saya percaya bahwa ketika kita hidup, Tuhan mau kita memberkati mereka dengan apa yang ada pada kita. Amin. Ya, mungkin kau bisa berkati apa yang kamu miliki, yang kita miliki. Berkati mereka. Peduli dengan mereka. Tunjukkan kasih-Mu kepada mereka. Terutama orang-orang yang susah. Ya, dengan demikian ini merupakan momen atau tempat di mana kita bisa mempraktekkan kasih. Amin. Jadi buat saya di masa-masa corona seperti ini adalah hal yang luar biasa. Ini merupakan ladang tempat praktek kita supaya kita bisa menghidupi hidup Yesus. Amin. Supaya kita tidak menutup diri atau isolasi diri, mata kita tertutup untuk melihat keadaan sekitar kita. Justru mata kita terbuka, mata roh kita terbuka untuk melihat keadaan sekitar kita. Bagaimana dengan orang lain? Karena Yesus datang untuk orang-orang yang membutuhkan. Justru kita harus menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk peduli dan juga mengasihi mereka. Tunjukkan rasa kasih-Mu kepada mereka. Amin. Jadilah anak-anak muda yang bisa berdampak di tengah-tengah kondisi seperti ini. Amin. Dan apa indikasi kita? Ya. Oh ya, sebelum ini saya katakan bagaimana kita memulai kasih. Yaitu dengan mencari orang-orang yang tidak dipedulikan. Mencari orang-orang yang lebih membutuhkan. Itu penting banget. Ya, tentu kalau misalnya kamu cari orang-orang yang tidak membutuhkan bantuan kita, mereka nggak akan merasakan kasih kita. Justru di masa-masa seperti ini, kita perlu membuka mata rohani kita untuk melihat siapa yang paling membutuhkan pertolongan. Siapa yang membutuhkan pertolongan di kondisi saat seperti ini. Justru ini adalah momen kita untuk membantu mereka. Amin. Mungkin gak harus materi, mungkin bisa kata-kata dorongan, mungkin mereka lemah dan berbagai hal. Ya mungkin kita bisa memberikan kata-kata penghiburan, atau mungkin mereka yang butuh beberapa hal mungkin secara finansial, atau mungkin materi, atau mungkin beberapa hal. Gak apa-apa teman-teman, kita bisa memberkati apa yang ada pada kita. Amin. Ini kita mulai belajar untuk peduli dengan sesama kita. Ya. Terus kemudian apa indikasi kita mengasihi Yesus? Nah teman-teman, orang-orang yang mengasihi Yesus pasti akan mengikuti Yesus. Amin, setuju? Gak mungkin kalau misalnya kita gak mengasihi Yesus, kita mau menjadi pengikut Yesus. Tentu kita menjadi pengikut Yesus, karena kenapa? Karena kita disentuh oleh kasih Yesus. Jadi barang siapa yang mengasihi Yesus, pastilah tentu dia ikut Yesus. Ya. Kalau teman-teman, kita jadi follower Yesus. Kalau kita contohnya follower follow seseorang di Instagram, pertanyaannya kenapa kita follow mereka? Karena pasti ada sesuatu yang kita suka dengan orang yang kita follow, betul? Ada sesuatu yang menarik, sesuatu hal yang mungkin memberkati atau yang unik, baru kita follow orang yang di Instagram, ya orang-orang tertentu. Tetapi jika kita punya hati yang mengasihi Tuhan, masakan kita tidak memfollow Yesus? Justru kalau kita mengasihi Yesus, kita harus menjadi pengikut Yesus. Karena Yesus katakan, ikutlah aku. Ikutlah aku.
Yesus katakan orang yang ikut aku, ia harus apa? Menyangkal diri. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, tentu kita harus ikut Yesus. Ya, kalau kita ikut Yesus, maka kita harus memenuhi syaratnya, yaitu menyangkal diri. Ya, itu syaratnya. Jadi kalau misalnya jadi orang Kristen percaya kepada Yesus, bukan cuma hanya mau duduk diam, tunggu untuk diberkati, enggak. Justru kita di waktu seperti ini kita harus mulai memahami apa yang Yesus sedang lakukan. Ya, apa yang Yesus mau lakukan di tengah-tengah dunia dan saat-saat seperti ini. Untuk itu, untuk mengerti hati Tuhan, kita nggak bisa pakai pikiran kita atau pakai pandangan kita. Kita mulai meletakkan diri kita dan juga mulai untuk memakai pikiran Tuhan dan pandangan Tuhan untuk mengerti apa yang Tuhan ingin lakukan di tengah-tengah dunia saat ini. Amin. Untuk itulah kenapa Yesus katakan bahwa orang yang ikut aku, barang siapa yang ikut aku, ia harus menyangkal diri. Ya. Nah, mari kita baca di Matius pasal yang ke-16. Di Matius pasal ke-16, di ayat ke-24 berkata demikian. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ya, sekali lagi, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Jadi barang siapa yang mau menjadi pengikut Yesus, ia harus menyangkal diri. Nah, apa itu menyangkal diri? Ketika kita menyangkal diri, artinya bahwa kita hidup bagi Yesus, hidup bagi orang lain, dan tidak untuk diri sendiri. Sekali lagi, apa itu menyangkal diri? Artinya bahwa kita hidup bagi Yesus, hidup bagi orang lain, dan tidak untuk diri sendiri. Ya, inilah yang Tuhan inginkan. Ketika kita jadi pengikut Yesus, Tuhan mau kita hidup bagi kehendak Dia, kita hidup bagi orang lain, ya, dan tidak untuk diri sendiri. Jadi penting banget di masa-masa seperti ini, ya, saya berharap bahwa ini kesempatan kita untuk lebih lagi mengupgrade kasih kita kepada Tuhan. Kemudian kedua, kepedulian kita kepada sesama, ya, karena saya percaya bahwa ini adalah ladang, adalah wadah di mana kita bisa mempraktekkan bagaimana menghidupi hidupnya Yesus. Ya. Dan teman-teman, mari kita buka di 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat ke-33. Oke, kita baca di 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 33. Oke. 1, 2, 3. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal. Bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak supaya mereka beroleh selamat. Jadi teman-teman, arti firman ini bukan kita ikut cara hidup mereka, bukan. Arti menyenangkan hati orang itu, arti bahwa kita mau melayani mereka. Amin. Artinya bahwa kita mau mempusatkan perhatian kita kepada mereka. Supaya apa? Supaya Injil yang kita berikan kepada mereka, melalui hidup kita, mereka diberkati. Dan mereka boleh percaya kepada Yesus. Amin. Jadi teman-teman, inilah isi hati daripada Tuhan. Bahwa kita tidak hidup untuk diri sendiri. Tapi di masa-masa seperti ini, mari kita mulai untuk tingkatkan rasa kasih kita kepada Tuhan. Kedua, kasih kita kepada sesama. Ya. Jadi ketika kita sedang menghadapi tantangan saat-saat seperti ini, apa yang kita lihat? Krisis atau kesempatan? Sekali lagi, saat kita menghadapi tantangan di situasi seperti ini, apa yang kita lihat? Krisis atau kesempatan? Saya berharap bahwa teman-teman kita melihat bahwa keadaan yang sedang kita hadapi ini ada sebuah kesempatan. Amin. Pertanyaannya bagi teman-teman yang mungkin merasa ini sebuah krisis atau masalah yang besar. Nah, pertanyaannya, krisis itu baik atau tidak? Artinya, masalah yang sedang kita hadapi itu baik atau tidak? Tentu baik jika kita memakai pandangan Tuhan. Tidak baik karena kenapa? Kita pakai perspektif pandangan kita pribadi untuk melihat masalah tersebut. Jadi sadar atau tidak sadar, ya, sebenarnya masalah itu sedang memicu respon alami hidup kita. Sampai di mana kita meresponi sesuatu hal atau keadaan dengan bijaksana dan dewasa. Jadi waktu seperti ini baik gak? Baik. Masa itu baik gak? Baik. Masa itu akan memicu kita untuk menunjukkan respon alami hidup kita. Sampai di mana kita sudah dewasa. Sampai di mana kita sudah mulai bijaksana, menjadi orang yang bijaksana. Ya, tahap di mana kita sudah mulai bertumbuh. Jadi masa itu penting gak? Penting banget. Jadi inilah waktu-waktu kita belajar ya teman-teman. Nah, masalah justru dapat menjadi indikator atau pengukur sampai di manakah kita berubah
menjadi serupa dengan Yesus. Amin. Karena penting banget bagi kita sebagai orang percaya bahwa kita harus semakin hari serupa dengan Yesus. Nah, indikatornya apa? Pengukurnya apa? Bahwa kita sudah semakin hari semakin serupa dengan Yesus. Jadi buat saya, masa itu penting gak? Penting. Masa itu baik gak? Baik. Untuk mengukur kita sampai di mana kita dewasa, bertumbuh ke arah Kristus. Sampai di mana kita sudah berubah menjadi serupa dengan Yesus. Kalau dalam corona seperti ini, coba Anda bayangkan. Banyak orang-orang berlomba-lomba, mereka pergi ke supermarket memborong begitu banyak makanan, menimbun itu di rumah. Nah, sedangkan orang-orang yang tidak punya banyak uang, mereka tidak bisa memborong, mereka cuma bisa beli makanan seadanya. Sampai-sampai saya dengar satu cerita, ada orang-orang yang menengah ke bawah, ya orang-orang yang susah, mereka berkata seperti ini. Kenapa orang-orang kaya mereka memborong semua makanan di supermarket? Bagaimana dengan nasib kita? Kita nggak punya uang sama seperti mereka untuk membeli atau memborong begitu baik makanan. Kalau misalnya sampai kita nggak makanan, mungkin saya akan merampok. Coba Anda bayangkan. Jadi terkadang sikap kita itu akhirnya menjadi batu sandungan untuk orang lain. Untuk itu kenapa kita di keadaan seperti ini kita perlu berhikmat. Dan kita harus mulai untuk tunjukkan rasa kepedulian kita dengan sesama kita. Amin. Nah, puji Tuhan, dan beberapa belakang ini saya melihat bahwa baik teman-teman, bahkan gereja pun, ya, dan juga di berbagai platform sosial media, banyak orang-orang sudah mulai menunjukkan rasa kepedulian dengan apa? Dengan membantu orang-orang sekitar. Ya, saya percaya bahwa mungkin bantuan itu nggak seberapa, tapi itu bisa membantu mereka melewati hari ke hari. Ya, teman-teman, inilah yang kesempatan kita untuk mempraktekkan kasih. Ya, jadi bagaimana kita bisa mengukur kita sudah berubah atau menjadi serupa dengan Yesus? Tentu harus ada indikatornya. Ya, masalah itu baik gak baik. Di situasi seperti ini corona, itu bisa menunjukkan kepada kita sampai di mana kita sudah bertumbuh atau dewasa. Ya, jadi ini juga kesempatan kita bagaimana kita bisa mempraktekkan hidupnya Yesus. Amin. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman semua bahwa melihat situasi ini sebagai kesempatan, ada hal yang luar biasa. Berarti kita menangkap bahwa di waktu-waktu ini Tuhan sedang melakukan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Artinya bahwa Tuhan sedang mengubah cara pandang kita. Amin. Nah, kalau kita melihat bahwa situasi yang kita hadapi ini sebagai kesempatan untuk apa? Yang pertama, kalau misalnya kita cuma stay di rumah, ya kita karena corona dipaksa di rumah saja, bagus. Saya pertama, kesempatan untuk apa? Untuk lebih intimate dengan Tuhan. Artinya bahwa teman-teman lebih banyak waktu untuk apa? Untuk baca firman Tuhan, berdoa, lebih intimate dengan Tuhan. Artinya bahwa harusnya excited, kita senang. Wow, saya lebih baik waktu. Dulu waktu saya sibuk, nggak punya banyak waktu, ya saya sampai menyisakan waktu untuk Tuhan. Tapi sekarang enggak, sekarang beda. Sekarang malah kita bisa yang namanya adjust waktu kita, memberikan waktu lebih untuk Tuhan. Artinya kita bisa lebih intimate dengan Tuhan. Yang kedua, di waktu seperti ini kita juga punya kesempatan untuk apa? Merenung, memperbaiki diri sendiri, ya mengupgrade diri sendiri. Di waktu seperti ini saya juga di rumah saya banyak merenung dengan apa yang sudah saya buat yang lalu, pelayanan saya dan berbagai hal. Saya mau upgrade kembali, saya mau memperbaiki apa yang harus saya perbaiki. Ya, jadi teman-teman ini waktu yang sangat baik sekali untuk kita merenung diri sendiri. Ya, kemudian yang ketiga, kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk memulihkan atau mempererat hubungan kita dengan anggota keluarga kita. Nah, saya yang biasanya saya selama hampir 10 tahun pelayanan di gereja hampir 15 tahun, jujur saya nggak pernah mengalami kondisi seperti ini. Ya, saya percaya juga ini kali pertamanya teman-teman juga mengalami kondisi seperti ini. Bahkan mama saya ngomong seperti ini, saya hampir umur 70 tahun, baru kali ini saya mengalami kondisi seperti ini. Ya, jadi teman-teman ketika saya melayani, biasa sering sibuk. Saya ke gereja, saya bekerja, saya pergi besuk, saya melayani, ya kadang-kadang pergi pagi pulang malam. Ya kadang-kadang waktu dengan keluarga itu sempit, mungkin di hari libur saja. Tapi karena corona ini teman-teman, saya punya banyak kesempatan untuk bersama dengan keluarga saya. Akhirnya saya menemukan amazing, hal yang luar biasa. Saya lebih dekat dengan mama saya, papa saya. Dulu saya nggak tahu papa saya tuh kerja seperti apa, di mana.
Tapi karena saya beberapa waktu ini saya temani papa saya pergi bekerja, bahkan saya ngobrol dengan dia, akhirnya saya tahu pergumulannya apa yang sedang dihadapi, pekerjaan seperti apa, mama saya ngapain di rumah, terus dan saya juga lebih dekat dengan keponakan saya, dengan keluarga saya. Akhirnya saya merasa bahwa hubungan saya sangat dekat dengan mereka. Jadi saya bersyukur bahwa melalui kondisi seperti ini juga mempererat hubungan saya dengan anggota keluarga saya. Dulu saya nggak pernah tuh makan, kalau misalnya makan nggak pernah tuh bareng-bareng. Kadang-kadang mereka sudah makan, baru saya pulang malam, baru makan makanan sisa. Tetapi ini beda, pagi makan bareng sama-sama, siang makan siang sama-sama, makan malam sama-sama. Saya merasa bahwa wow, luar biasa amazing gitu. Saya punya waktu kesempatan bersama dengan keluarga saya. Bahkan kenapa saya katakan bahwa di masa-masa corona seperti ini, saya memakai waktu saya baik dengan keluarga. Supaya ketika lewat corona, saya bisa bersaksi. Amin. Jadi teman-teman, saya bisa atur waktu saya, betapa pentingnya saya dengan keluarga. Jadi ini adalah hal yang luar biasa. Menurut saya ini satu kesempatan yang sangat luar biasa. Yang keempat, kesempatan apa? Kesempatan untuk mempraktekkan kasih. Dimulai dari komunitas kecil, yaitu keluarga kita. Amin. Itu penting banget, seperti yang sudah saya sampaikan ya. Yang kelima, kesempatan untuk berbagi dan memberkati sesama yang sedang membutuhkan. Ya, coba Anda bayangkan, ya di kondisi seperti ini pasti banyak orang-orang sulit. Ya, terutama orang-orang yang tidak mendapatkan pekerjaan mungkin dan juga susah secara ekonomi, atau mungkin teman-teman yang mereka mengalami kesulitan dalam belajar ya karena mereka nggak bisa pergi ke tempat les. Mungkin saya bersyukur bahwa ada beberapa teman-teman yang luar biasa, mereka pakai aplikasi, kemudian mereka itu bisa mengajar mereka materi, bahkan mengajar mereka pelajaran, karena mereka tidak bisa menemukan tempat bimbel atau mungkin segala macam, tidak bisa leluasa untuk berkumpul. Tapi puji Tuhan melalui hal seperti ini, karena mereka melakukan seperti itu, bukan cuma hanya mempererat hubungan, tapi jika bisa memakai kesempatan ini, kondisi seperti ini untuk memberkati orang lain. Jadi mereka yang sulit untuk studi, yang mereka menghadapi yang namanya ujian atau mungkin kelas online yang mereka bisa dibantu. Wah, luar biasa banget. Terus kemudian juga mereka yang membutuhkan pertolongan, ya kan, kita juga bisa membantu mereka. Makanya kenapa saya katakan bahwa di kondisi seperti ini kita perlu buka mata kita untuk melihat keadaan sekitar kita. Apa yang bisa kita lakukan untuk keadaan seperti ini? Jangan cuma hanya berdiam diri, kita bisa melakukan walaupun cuma hanya hal kecil. Amin. Tapi itu memberkati banyak orang lain. Kemudian yang keenam, kesempatan apa? Kesempatan untuk melakukan hal-hal yang positif yang tidak bisa kita lakukan dikala kita sibuk dengan agenda kita. Nah, teman-teman, saya percaya bahwa kita mungkin punya agenda selama setahun. Ya, saya juga demikian juga dengan saya punya schedule. Tapi karena corona ini itu membatalkan schedule saya, bahkan schedule saya itu tidak menjadi berarti. Ya, saya juga nggak tahu apa yang harus saya planningkan ke depan. Karena semua pertemuan, semua pelayanan, semua hal yang saya mau lakukan semuanya di cancel dan saya nggak tahu apa yang saya harus rancangkan. Tapi saya ingat satu hal bahwa manusia boleh berencana, tapi Tuhan yang mengambil keputusan. Jadi saya belajar bahwa saya tidak boleh sombong. Ya, saya ini manusia, saya mungkin bisa merencanakan, tapi ingat Tuhan yang mengambil keputusan. Saya nggak tahu hari esok, cuma hanya Tuhan yang tahu hari esok seperti apa. Karena saya mulai belajar satu hal bahwa masa depan saya miliknya Tuhan. Dulu waktu kita menyanyikan ya, wah Tuhanlah adalah Tuhan atas hari esok. Tuhan pemegang masa depan kita. Kita cuma ngomong, tapi kita nggak tahu ya kan ya apa arti perkataan tersebut. Di masa-masa seperti ini, perkataan ini begitu sangat berarti. Saya baru mengerti bahwa hari esok itu bukan milik saya, bukan milik teman-teman. Hari esok itu miliknya Tuhan. Tuhan lebih tahu hari esok dia akan lakukan apa. Bahkan ke depan ini, kita nggak pernah tahu corona ini akan selesai atau tidak. Apa yang akan terjadi ke depan nanti. Betul? Bagaimana agenda kita? Bahkan sampai orang-orang yang ujian saja dibatalkan ujian nasional mereka. Mereka juga mungkin ada yang happy, mungkin ada juga yang tidak senang. Ya, tapi saya percaya bahwa banyak sekolah mungkin senang karena ujian nasional itu ditiadakan. Tapi bagi sebagian orang, ya mungkin ada juga yang tidak senang. Kan kenapa? Mereka kerjaan dihentikan, kemudian di PHK, gaji dipotong, tidak dapat pemasukan. Itu juga merupakan salah satu pergumulan. Ya, tapi saya percaya bahwa tidak ada satu orang pun yang bisa memprediksi hal demikian terjadi. Siapa yang bisa memprediksi hal ini terjadi? Gak ada satu orang pun yang bisa memprediksi hal ini akan terjadi. Bahkan terbayang pun enggak. Bahkan perekonomian dunia itu begitu hancur. Siapa yang bisa memprediksi? Gak ada satu pun memprediksi. Makanya kenapa saya katakan bahwa Tuhan pemegang masa depan kita. Amin. Jadi teman-teman, mari kita belajar bagaimana memberikan hidup kita kepada Tuhan. Ya, jadi kita melihat bahwa kondisi ini adalah satu kesempatan, bukan krisis.
Amin. Ya, walaupun saya percaya bahwa ini sebuah krisis yang perlu kita hadapi, tetapi jangan lupa, melalui pandangannya Tuhan, ini merupakan kesempatan. Kesempatan untuk kita menghidupi hidupnya Yesus. Amin. Supaya Yesus dipermuliakan. Supaya orang-orang bisa melihat Yesus tinggal hidup di dalam diri kita. Amin. Makanya kenapa di waktu seperti ini, mari kita terus arahkan hidup kita dan juga pandangan kita kepada Tuhan. Ya, sekian firman Tuhan. Nah, kiranya firman ini bisa memberkati teman-teman dan juga setiap orang-orang yang mendengarkannya. Oke, mari kita sama-sama bersatu hati berdoa. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu sampai hari ini. Kami tahu Tuhan, tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami katakan kami perlu Engkau, kami butuh Engkau. Terutama dalam situasi seperti ini, kami lebih butuh Engkau Tuhan. Tetapi kami melihat Tuhan situasi seperti ini bukanlah sebuah krisis, tapi kesempatan kami untuk Tuhan menjadi terang dan garam. Kesempatan kami untuk bisa menjadi berkat. Kesempatan kami biar hidup kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Berkati setiap teman-teman kami Tuhan yang sedang mendengar melalui live streaming ini. Kami berdoa supaya kuatkan kami, teguhkan iman kami. Supaya kami terus menjadi orang yang mengasihi Engkau dan ikut Engkau selama-lamanya Tuhan. Terima kasih. Dan kami akhiri Tuhan firman pada sore hari ini. Engkau yang terus Tuhan berbicara kepada kami dan mampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami kembalikan segala kemuliaan hanya bagi nama Engkau saja. Mari kita sama-sama katakan, amin.